Segitiga maut keluarga Indonesia. Perceraian, berlanjut dengan perebutan kuasa asuh anak, berujung pada penutupan akses. Hasilnya akan ada sekian banyak anak-anak yang seolah menjadi yatim atau piatu ketika sesungguhnya ayah bunda mereka masih ada. Ide tentang rumah tangga mereka sebetulnya datang dari salah satu viewers kita, yaitu Hamzah Kameli. Dia yang minta kita untuk berbagi perspektif tentang kasus yang dialami oleh keluarga Baim dan Paula. Sejujurnya permintaan Hamzah Kameli itu mengingatkan saya pada komunikasi yang betul-betul sudah coba saya bangun, baik itu ke Baim maupun Fahmi selaku penasihat hukumnya. Juga komunikasi yang saya bangun ke Paula, berikut Alphonse selaku penasihat hukumnya. Walau memang komunikasi yang saya coba bangun setulus itu ternyata hanya direspon oleh sebagian saja di antara mereka, tapi tidak jadi soal. Nah, saya ingin berbagi perspektif tentang yang saya sebut sebagai segitiga maut itu, yaitu perceraian, perebutan kuasa asuh, dan penutupan akses. Ini ceritanya begini. Maaf ya, saya ingin menyoroti tentang hakim-hakim kita, tentang bapak ibu yang kita sebut atau kita sapa sebagai yang mulia. Tentu sapaan ini saya sampaikan dengan tetap menjunjung profesi mereka sebagai profesi yang penuh dengan kehormatan, penuh dengan kemuliaan. Pertanyaannya, hakim mengurusi persoalan manusia, kasus-kasus yang dialami oleh kita. Tetapi kalau boleh jujur, sejak hakim-hakim kita belajar di Fakultas Hukum semasa sarjana, berapa banyak pelajaran tentang manusia yang mereka coba serap. Begitu pula di Pusdiklat Mahkamah Agung. Seberapa sering, seberapa besar muatan tentang psikologi manusia yang mereka pelajari. Rasanya, maaf, agak aneh kalau hakim mengurusi problematika manusia, tapi ternyata pelajaran tentang manusia relatif minim untuk mereka dapatkan. Apalagi bicara tentang psikologi anak. Lebih-lebih bicara tentang psikologi anak dalam situasi perceraian orang tua. Itu masalah kompleks. Itu masalah pelik. Sehingga bolehlah saya beranggapan hanya hakim-hakim yang punya wawasan memadailah tentang psikologi anak-anak dalam situasi perceraian yang akan bisa menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya. Pada titik itu, sejujurnya saya sampaikan kekhawatiran baik ke Paula maupun saya coba sampaikan ke Baim. Saya khawatir betul bahwa pengetahuan dan wawasan hakim yang tidak begitu memadai tentang psikologi anak dalam situasi perceraian boleh jadi akan beresiko yang tidak begitu positif bagi putusan yang hakim-hakim hasilkan. Karena itu saya sejujurnya juga tidak terlalu ambil pusing terhadap masalah perceraian yang mereka alami. Bahkan hitung-hitungan saya, perceraian tampaknya hanya tinggal menghitung waktu saja. Yang membuat saya risau, yang membuat hati saya terbebani adalah ketika saya membayangkan anak-anak Baim dan Paula. Membayangkan anak-anak dari ayah bunda di seantero Indonesia yang boleh jadi tengah mengalami situasi serupa. Bagi saya, perceraian mengakhiri status suami dan istri. Tapi betapa buruknya seandainya perceraian juga identik maknanya dengan berakhirnya status ayah dan bunda. Status suami istri boleh berakhir, tapi status ayah bunda seharusnya lestari. Itu menurut saya. Namun sayang beribu sayang, kalau kemudian hakim misalnya mengacu pada kompilasi hukum Islam, hitung-hitungan di atas kertas, besar kemungkinan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai, ketika anak-anak itu masih sangat-sangat belia, maka kuasa asuhnya akan diberikan by default
serta-merta kepada ibu. Oke lah, anggap barangkali hakim akan melakukan tanya jawab. Hakim akan melakukan pemeriksaan. Tapi lagi-lagi izinkan saya untuk tidak begitu teryakinkan bahwa proses tanya jawab atau proses pemeriksaan oleh hakim akan betul-betul menghasilkan putusan semata-mata demi kepentingan terbaik anak-anak korban perceraian orang tua mereka. Hakim akan lebih mudah terdorong untuk menjatuhkan putusan memberikan kuasa asuh anak kepada ibu. Apakah itu salah? Bagi saya tidak salah, asalkan putusan itu didahului dengan parental assessment, pengukuran terkait seberapa jauh sesungguhnya orang tua sanggup untuk mengasuh anak-anak mereka. Seberapa jauh ayah bunda punya kemampuan memenuhi kepentingan terbaik darah daging mereka. Kompilasi hukum Islam yang tadi saya sebut, menurut saya bertentangan secara filosofis dengan undang-undang perlindungan anak kita. Kalau kompilasi hukum Islam memberikan preferensi pada ibu, mengutamakan ibu seolah-olah sebagai sosok pengasuh yang paling utama, undang-undang perlindungan anak tidak memberikan prioritas semacam itu. Cobalah buka. Undang-undang perlindungan anak tidak memandang ayahkah atau ibukah sebagai primary caregiver, sebagai pengasuh kelas wahid. Tidak. Ayah, ibu dihubungkan dengan kata dan. Itu bunyi undang-undang perlindungan anak. Dengan kata lain, undang-undang perlindungan anak memposisikan ayah plus ibu dalam kedudukan yang setara ketika bicara tentang mengasuh anak-anak mereka. Tidak ada orang tua kelas 1, sementara orang tua yang lain adalah orang tua kelas 2 ketika sudah bicara tentang membesarkan darah daging mereka. Karena itu, dalam tafsiran saya, sekiranya orang tua tidak punya masalah yang sungguh-sungguh serius, ya konflik selalu ada. Pertikaian pasti ada, karena itulah mereka bercerai. Tetapi sekiranya konflik atau pertikaian itu tidak diwarnai oleh masalah yang sedemikian buruk pada kepribadian ayah bunda, maka saya memandang akan jauh lebih jitu ketika hakim memilih mengacu pada undang-undang perlindungan anak. Sehingga pada akhirnya nanti putusan yang hakim berikan terkait anak-anak korban perceraian orang tua adalah kuasa asuh bersama, joint custody, shared custody. Tinggal diatur kapan anak tinggal bersama dengan ayahnya, kapan pula anak tinggal bersama ibunya. Nah, perspektif tentang perbedaan antara kompilasi hukum Islam dengan undang-undang perlindungan anak ini yang saya tidak tahu apakah cukup atau tidak diinsafi oleh hakim-hakim kita. Yang jelas, sekali lagi, kalau hakim sudi untuk beringsut lebih mengedepankan undang-undang perlindungan anak sebagai rujukan hukum untuk menentukan kuasa asuh anak, maka besar kemungkinan, bahkan memang sudah sepatutnya, hakim memutus kuasa asuh anak bagi ayah dan bunda. Bukan bagi ayah saja dan bukan pula bagi ibu saja. Itu poin pertama yang coba saya sampaikan kepada pasangan selebgram ini. Poin yang kedua, saya khawatir betul secara umum ketika kedua orang tua yang bertikai tidak bisa mengendalikan amarah mereka, tidak bisa menahan kebencian mereka satu sama lain, maka akan terbit dorongan untuk menguasai anak. Anak dikuasai, lalu dilarang untuk bertemu, dihambat untuk berinteraksi dengan orang tuanya yang satu lagi. Misalnya, anak dikuasai oleh ayah, lalu anak ditutup pintu serapat-rapatnya agar tidak berkomunikasi dengan ibunya. Atau sebaliknya, anak berada dalam penguasaan ibu, lantas anak dibiarkan seolah-olah tidak lagi punya ayah. Karena komunikasi antara anak dengan ayahandanya sudah ditutup sedemikian rupa. Bagi saya, ini istilahnya adalah parental
alienation. Wajar kalau kemudian anak-anak yang ditutup aksesnya cepat atau lambat akan merasa asing dengan orang tuanya yang satu lagi. Bahkan tidak hanya asing, cepat atau lambat anak-anak yang ditutup aksesnya ini boleh jadi akan membenci orang tuanya yang satu lagi. Mulai dari asing sampai bermusuhan, itulah suasana batin yang diketahui lewat studi banyak mewarnai isi hati anak-anak korban perceraian yang kemudian ditutup akses mereka untuk bercengkrama dengan kedua orang tua mereka. Izinkan saya untuk risau bahwa semakin banyak kasus perceraian di Indonesia, semakin banyak pula anak-anak yang menderita. Menderita karena mereka tidak dibolehkan lagi untuk berinteraksi dengan ayah ataupun ibu mereka. Penutupan akses semacam ini atau parental alienation semacam ini menurut saya akan semakin mungkin terjadi ketika hakim memutus, saya ulangi, kuasa asuh hanya diberikan kepada salah satu pihak. Ketika kuasa asuh hanya diberikan kepada ayah atau kepada ibu, maka ayah atau ibu merasa seolah-olah merekalah pemegang sepenuhnya kuasa atas hidup si anak. Merekalah yang seolah-olah memiliki pembenaran ketika menutup rapat akses anak-anak agar tidak berinteraksi dengan orang tua yang satu lagi. Jelas bagi saya ini merupakan bentuk pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal yang mana? Bagi saya ini bisa bertingkat. Mulai dari pasal perlakuan salah dan penelantaran, berlanjut kekerasan, paling tidak kekerasan secara psikis, yaitu ketika orang tua menghasut anak agar membenci orang tuanya yang satu lagi, agar anak menghindar dari orang tuanya yang satu lagi, itu saya anggap sebagai kekerasan psikis. Dan yang lebih parah lagi adalah eksploitasi anak. Eksploitasi anak untuk kepentingan finansial. Anak ditutup aksesnya dan baru dibuka akses itu hanya ketika orang tua yang satu lagi mengirim uang. Inilah pasal-pasal pidana yang menurut saya perlu dihayati betul oleh otoritas penegakan hukum kita semata-mata demi melindungi hak anak-anak Indonesia, terutama anak-anak korban perceraian. Bahwa dalam situasi apapun semestinya anak-anak tetap terrealisasi hak mereka untuk diasuh oleh ayah dan bunda. Itu poin nomor 2. Masuk ke poin nomor 3. Lantas bagaimana ya kalau dilakukan joint custody atau shared custody? Pelaksanaan di lapangannya seperti apa? Menurut saya pada tahap-tahap awal ya bisalah diatur 50-50. 1 minggu pertama anak-anak bisa bersama dengan ayahnya. 1 minggu kedua anak-anak bisa bersama dengan ibunya. Tapi pada minggu berjalan itu anak-anak tetap bebas untuk berinteraksi dengan kedua orang tua mereka. Pendekatan-pendekatan yang penuh dengan hitung-hitungan matematis ini saya yakini cepat atau lambat akan memunculkan perasaan positif di hati mantan suami dan mantan istri. Mereka yakin bahwa kendati relasi suami istri sudah berakhir pada saat hakim mengetukkan palu mereka, namun anak-anak tetap hidup dalam satu keluarga. Keluarga dengan format yang baru. Keluarga ketika anak-anak tetap bisa merasakan pengasuhan, belayan, kasih sayang dari ayah dan bundanya. Nah, sebetulnya 3 hal itu yang ingin saya sampaikan kepada Baim dan juga kepada Paula. Harapan saya perspektif pembukaan ini mudah-mudahan akan bisa menenangkan mereka, bisa menenteramkan hati mereka, plus bisa meyakinkan mereka bahwa mereka betapapun kehidupan suami istri sudah berakhir, namun relasi dengan darah daging mereka akan tetap lestari.
kepada Paula, kepada Baim, maaf, saya tidak bermaksud untuk mencampuri urusan keluarga, tetapi karena kepentingan anak merupakan kewajiban seluruh umat manusia untuk melindungi mereka, maka saya minta izin untuk memberikan atensi tentang hal ini kepada keluarga Baim dan kepada keluarga Paula. Intinya, jangan sampai anak-anak korban perceraian di Indonesia seolah menjadi yatim atau menjadi piatu ketika orang tua mereka sesungguhnya masih ada.